Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana dari program studi ilmu politik dengan nomor NPM 2018-13-0028. Di sini saya ingin membahas mengenai dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum membahas dasar konstitusional dari peraturan perundang-undangan ini, saya ingin membahas mengenai apa sih itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Nah, dalam setiap peraturan perundang-undangan ini memiliki beberapa tahapan-tahapan sebelum disahkannya menjadi peraturan perundang-undangan. Beberapa tahapan tersebut yaitu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan juga pengundangan. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan pengertian dari peraturan perundang-undangan dan juga beberapa tahapannya. Selanjutnya di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara hukum dalam pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam Indonesia itu memiliki peraturan perundang-undangannya yang telah disusun secara hierarki seperti yang terdapat dalam teori Steuvenbauer atau teori anak tangga, di mana dalam teori ini telah dibuat penyusunannya dari dasar hukum yang tertinggi sampai yang di bawah. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat itu dianggap semuanya tahu atau yang kita sebut seperti teori diksi, di mana dalam teori diksi ini setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau disahkan dan peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia itu setiap masyarakat itu dianggap sudah tahu karena teori diksi ini yang ada di Indonesia. Nah, teori Steuvenbauer, teori anak tangga ini saya akan mengurutkan peraturan-peraturan perundang-undangannya. Yang pertama adalah dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 tentunya. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada peraturan pengganti perundang-undangan. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah. Jadi 6 poin tersebut telah saya sebutkan. Itu merupakan teori Steuvenbauer yang telah membuat peraturan perundang-undangan secara hierarki tersebut. Nah, selain itu dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12/2011 itu dinyatakan seperti yang saya telah sebutkan tadi di awal, yaitu teori diksi. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan atau disahkan oleh pemerintah, walaupun tidak semua masyarakat mengetahuinya, itu dianggap tahu, sebab dalam pasal ini disebutkan bahwa agar setiap orang yang mengetahui peraturan perundang-undangan ini agar dapat dijadikan peraturan perundang-undangan yang sah, itu harus memiliki lembaran negara
Republik Indonesia, dan juga tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Yang kedua, bila di daerah, yaitu lembaran daerah. Yang selanjutnya ada tambahan lembaran daerah. Jadi peraturan perundang-undangan ini memang benar, mungkin tidak semua kita mengetahuinya, saya pun belum tentu tahu, tapi dengan adanya naskah-naskah yang telah disebutkan oleh saya tadi, dengan adanya beberapa penempatan yang telah saya sebutkan tadi, lembaran negara, tambahan lembaran negara, itu membuat peraturan perundang-undangan ini memiliki naskah akademiknya gitu loh. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini membutuhkan asas-asas atau dasar. Nah, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Jadi selain Undang-Undang 1945, ada pula dasar fundamental lainnya, yaitu Pancasila. Jadi di Indonesia ini ada dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Sebab konsep negara hukum Pancasila ini merupakan konsep negara hukum asli Indonesia. Pancasila ini dirumuskan oleh para tokoh pejuang bangsa gitu loh, yang ingin memerdekakan Indonesia pada saat itu. Jadi konsep negara hukum Pancasila ini merupakan konsep negara asli Indonesia gitu, yang menjadi asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya ingin membahas apa itu dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Nah, saya telah menyebutkan tadi pengertian peraturan perundang-undangan, tahapan, dan juga peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara hierarki yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Dalam membuat peraturan perundang-undangan itu, para lembaga negara dan juga penjabat yang berwenang tidak bisa sembarangan atau asal saja membuat peraturan perundang-undangan itu. Jadi mereka itu harus memiliki dasarnya atau acuannya, apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya atau dibuatnya peraturan perundang-undangan ini. Nah, dasar atau landasan yang kita kenal ya. Landasan ini adalah dasar atau tumpuan. Nah, dasar atau tumpuan yang ada di Indonesia ini disebutkan dalam peraturan perundang-undangan itu harus bersumber kepada dasarnya ini. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang ingin dibuat oleh para lembaga negara dan juga penjabat yang berwenang itu harus bersumber kepada Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertingginya. Nah, ternyata dalam membuat setiap peraturan perundang-undangan ini, seperti yang telah saya sebutkan di awal, harus memiliki naskah akademik agar walaupun tidak semua masyarakat tahu, tapi mereka bisa memberikan atau menjelaskan melalui naskah akademik tersebut. Nah, peraturan perundang-undangan dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila atau dasar yang lainnya mungkin. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ini, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau penjabat harus bersumber kepada Undang-Undang 1945 tadi. Nah, ternyata dalam Undang-Undang 1945 tersebut memiliki dasarnya juga dalam proses pembentukannya juga. Jadi Undang-Undang 1945 itu tidak asal dibuat, tidak dibuat secara tiba-tiba, tidak. Jadi
Jadi para pendiri bangsa pun memiliki dasarnya gitu dalam membuat undang-undang tersebut yang menjadi acuan negara kita sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Undang-Undang 1945 ini memiliki beberapa dasar. Yang pertama yaitu sendi kerakyatan dasarnya itu, atau demokrasi. Yang kedua adalah negara itu berada di atas hukum. Nah, dalam setiap negara demokrasi itu memiliki dalam setiap negara demokrasi itu memiliki dalam setiap negara demokrasi itu memiliki lembaga perwakilan. Nah, lembaga perwakilan ini untuk apa sih? Lembaga perwakilan ini dalam setiap negara demokrasi berperan sebagai mereka yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara atau seluruh rakyat gitu loh. Nah, dalam sendi kerakyatan atau demokrasi ini yang menjadi dasar dibentuknya atau dasar adanya Undang-Undang 1945 ini, karena sendi kerakyatan atau demokrasi ini terdapat dalam Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebelumnya. Jadi dalam Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, disebutkan dalam Pancasila sila keempat ini bahwa yang menjadi dasar Undang-Undang 1945 ini dibentuk atau ada 1945 ini ya karena kita menganut negara demokrasi. Demokrasi itu memiliki lembaga perwakilannya gitu loh. Jadi baik di nasional atau di daerah. Jadi kalau di nasional itu mungkin akan lebih sulit karena Indonesia memiliki banyak wilayah, jadi ada juga pembagian secara daerah yang telah didesentralisasi. Nah, jadi dalam sendi demokrasi ini yang ada di nasional atau yang ada di daerah, pemerintah daerah pun bisa membuat peraturan perundang-undangan, sebab yang nasional hanya memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah seperti DPRD untuk membuat undang-undang juga agar aspirasi masyarakat yang telah disebutkan atau diutarakan itu dapat terwujud. Nah, melalui peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan di daerahnya. Jadi, peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada di nasional ini berbeda. Jadi, kalau peraturan perundang-undangan yang ada di nasional ini berlaku di seluruh di satu negara gitu loh, di seluruh daerah gitu. Jadi semua daerah itu sama, adanya hukum ini tuh sama gitu, atau peraturan ini tuh sama. Nah, lain halnya dengan peraturan daerah, di mana kalau peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah untuk daerahnya tersebut. Jadi jika misalnya kita tinggal di Tangerang Selatan, pergi ke Depok,
itu sudah beda lagi karena sudah beda daerah, jadi peraturan yang dibuatnya pun sudah berbeda. Nah, jadi dasar konstitusional dari peraturan perundang-undangan ini adalah Undang-Undang 1945. Dalam membuat peraturan perundang-undangan ini, kita tidak bisa asal saja, harus memiliki dasarnya, tumpuannya, atau landasannya dalam membuat peraturan tersebut. Peraturan ini hanya dapat dibuat oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang. Nah, peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh lembaga negara dan penjabat yang berwenang, dan dalam peraturan perundang-undangan masyarakat itu dianggap tahu akan peraturan tersebut, yang dalam peraturan tersebut harus dicatatkan ke dalam naskah akademiknya. Jadi dalam dasar konstitusional peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 1945 yang memiliki dasarnya juga, yaitu sendi kerakyatan atau demokrasi dan juga sendi negara yang berada di atas hukum. Sekian penjabaran saya mengenai dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.